pembuktian bahwa Indonesia mampu bersaing dalam skena kendaraan listrik yang perkembangannya begitu pesat saat ini. Your future is now. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di United Grand Hall Alam Sutera. Dan senang sekali rasanya saya bisa menyambut kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di acara Public Expose 2022 PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk. Kita berikan aplaus yang meriah untuk PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk. Terima kasih. Sebagai pembuka rangkaian acara kita di siang hari ini, izinkan saya untuk menyapa jajaran komisaris dan direksi PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk sebagai tuan rumah acara Public Expose 2002 pada siang hari ini. Kami sapa dengan hormat
Bapak Henry Mulyadi selaku Komisaris Utama PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk, Bapak Tito Loho selaku Komisaris Independen PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk, Bapak Andrew Mulyadi selaku Presiden Direktur PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk, dan Bapak Winston Mulyadi selaku Direktur PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk. Selamat datang. Dan juga turut hadir bersama-sama dengan kita yaitu perwakilan dari PT Terang Dunia Internusa. Kami sapa dengan hormat Bapak Stephen Mulyadi selaku Presiden Direktur PT Terang Dunia Internusa, dan juga Bapak Andri Dwinanda selaku General Manager dari PT Terang Dunia Internusa. Serta kepada Bapak dan Ibu selaku analis dari perusahaan sekuritas, para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan juga tentunya rekan-rekan media yang turut hadir bersama-sama kita di siang hari ini. Dan tak lupa juga saya ingin menyapa Bapak dan Ibu sekalian yang turut menyaksikan rangkaian acara Public Expose 2022 hari ini lewat layanan streaming melalui akun YouTube United Bike dan juga Instagram United Bike Official. Selamat mengikuti acara kita sepanjang hari ini. Dan sebelum saya melanjutkan acara kita di siang hari ini, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada para hadirin bahwa acara hari ini akan terbagi dalam 2 sesi utama, yaitu presentasi Public Expose 2022 dan juga sesi tanya jawab. Dan untuk sesi tanya jawab, nanti akan kami utamakan terlebih dahulu bagi para analis dan researcher dari perusahaan sekuritas, dan baru kemudian akan kami berikan kesempatan berikutnya bagi para tamu undangan dan juga rekan-rekan media. Dan untuk rekan-rekan media nanti akan diperkenankan untuk melakukan doorstop interview setelah acara selesai. Dan juga saya mau mengingatkan kembali bahwa di akhir acara akan ada pengundian door prize. Jadi kami mohon kesabarannya untuk mengikuti acara hari ini hingga selesai. Baiklah, kita akan memulai rangkaian acara kita saat ini. Dan sebelum kita masuk ke acara utama, kita akan menyaksikan sebuah acara yang sangat istimewa, yaitu merupakan sebuah momen yang penting bagi PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk dalam ekspansi bisnisnya, yaitu penandatanganan MOU kerjasama distribusi antara PT Terang Dunia Internusa dan juga PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk. Namun sebelumnya untuk mengawali acara penandatanganan MOU yang sebentar lagi akan kita saksikan bersama, saya akan mengundang ke depan Bapak Andri Dwinanda selaku General Manager PT Terang Dunia Internusa untuk memperkenalkan lebih jauh dan lebih dalam lagi mengenai profil PT Terang Dunia Internusa. Kami persilahkan. Tes. Ya, selamat siang kepada para jajaran direksi serta komisaris dari PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk dan juga dari PT Terang Dunia Internusa, dan juga kepada para tamu undangan serta kawan-kawan dari media semua, selamat siang. Pertama-tama saya mewakili PT Terang Dunia Internusa ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk, di mana dari dimulai berdirinya telah berhasil dalam mendistribusikan, dan bukan hanya mendistribusikan, namun juga memperluas jaringan di wilayah-wilayah yang mungkin sebelumnya belum maksimal kita jangkau. Untuk produk kami yaitu sepeda dengan merek United Bike dan juga brand-brand lainnya yang kami produksi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Dan seiring berjalannya waktu, tentu saja PT Terang Dunia Internusa terus berupaya untuk berinovasi mengikuti perkembangan zaman serta perkembangan teknologi yang sangat cepat saat ini. Dan yang sering kita dengar belakangan ini, yang cukup populer, kita sering membicarakan mengenai electric vehicle atau kendaraan listrik, atau kita bisa sering sebut EV, seperti yang Bapak-Bapak dan Ibu lihat di depan ini. Dengan bermodalkan expertise dan pengalaman kami di bidang manufacturing, kami telah berhasil mengekspansi lini bisnis kami ke dalam bisnis
electric motorcycle, serta juga dengan dukungan dari tim yang kami miliki, tim yang profesional dan handal di bidangnya. Dan di hari yang baik ini tentu saja kembali PT Sepeda Bersama Indonesia kembali melihat peluang yang besar ini untuk menjadi bagian dalam mendistribusikan produk varian baru dari PT Terang Dunia Internusa ini, yaitu electric motorcycle. Saya yakin dan percaya bahwa PT Sepeda Bersama Indonesia pastinya juga akan berhasil untuk mendistribusikan sehingga produk kami dapat lebih dikenal oleh masyarakat dan dinikmati oleh seluruh masyarakat di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, saya akan sedikit menjelaskan mengenai produk yang akan nantinya didistribusikan oleh PT Sepeda Bersama Indonesia. Ya, jadi PT Terang Dunia Internusa sekali lagi mungkin saya ingin menyampaikan bahwa kami sudah berdiri lebih dari 30 tahun di Indonesia sebagai pabrikan lokal di Indonesia. Saat ini kami memiliki 2 fasilitas yang sedang aktif berjalan, yaitu di Gunung Putri dan Citerep. Dan satu lagi, pabrik di Curug yang memang sudah kami persiapkan khusus untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan transisi dari ICE, ya, motor konvensional ke arah elektrifikasi. Seperti yang tadi juga video sudah sempat diputarkan. Boleh di next? Ya, PT Terang Dunia Internusa kami memiliki banyak brand tentunya, namun brand yang terkenal yang mungkin lebih dikenal oleh masyarakat umumnya adalah United Bike dan United E-Motor. Di tahun 2020 kami meluncurkan produk pertama kami, United E-Motor dengan varian T1800. Boleh di next? Ya, dengan dukungan dari teman-teman media juga dan dengan dukungan dari para dealer-dealer, merek kita di dunia electric motorcycles cukup dikenal saat ini dan sudah menjadi salah satu brand yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Boleh next? Ya, berikut adalah varian pertama kami, yaitu T1800 yang mengusung segmen urban. Tentunya untuk produk yang kami hasilkan selalu menggunakan parts-parts dengan kualitas yang bermutu tinggi. Sebagai contoh, kami menggunakan motor dengan merek Bosch karena merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah keseluruhan motor ini, sehingga kami pastikan kita menggunakan part yang bermutu tinggi. Boleh di next. Serta dengan sistem baterai lithium yang dapat lebih mudah untuk digunakan dan untuk dilakukan pengecasan, dan juga dengan sistem fast charging hanya 2,5 jam saja kita sudah bisa menempuh jarak lebih dari 60 km. Kami juga seiring berjalan waktu kita bekerja sama dengan banyak instansi, baik itu dari kepemerintahan maupun juga instansi swasta. Dan di tahun ini kami dengan bangga juga meluncurkan seri yang terbaru yang kita sebut dengan TX Series yang bisa Bapak-bapak dan Ibu semua lihat di depan ini. Boleh di next? Ya, untuk TX Series kami kembali melakukan sebuah inovasi, yaitu kami terus mencari dan mempelajari apa saja kebutuhan masyarakat Indonesia mengenai motor listrik ini, dan setidaknya ada 4 poin yang kita coba memberikan kepada masyarakat Indonesia untuk menjawab kekhawatiran mereka untuk berpindah ke motor listrik. Pertama, masyarakat Indonesia membutuhkan sebuah motor dengan tampilan yang elegan, dan kami rasa motor yang kita sediakan sudah sangat memiliki penampilan yang cukup elegan dan futuristik. Dan kedua, mungkin masyarakat Indonesia khawatir mengenai jarak tempuh. Dan untuk di tipe TX Series ini, kami memberikan jawaban tersebut bahwa di varian TX 3000 ini mampu menempuh jarak sehingga 120 km dalam sekali pengecasan. Dan yang ketiga, mungkin masyarakat Indonesia khawatir mengenai speed,
Sehingga di seri TX ini kita juga memberikan speed yang lebih hingga 90 km per jam. Dan yang terakhir power. Apabila sebelumnya masyarakat Indonesia khawatir apabila motor ini bisa melakukan atau dikendarai di medan yang menanjak atau di pergunungan, maka dari tipe TX series ini kami pastikan dapat melalui semua medan yang ada di Indonesia, baik itu menanjak maupun datar. Ya, jadi ada dua tipe, yaitu TX 3000 untuk varian tertinggi yang kami miliki saat ini dan TX 1800 untuk varian yang keduanya. Di next. Dan untuk terakhir yang akan kami jawab ke depannya bahwa United dalam PT Terang Dunia Internusa akan terus berinovasi dan di tahun 2023 kami akan mengeluarkan lagi varian-varian yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, yaitu varian yang lebih ekonomis sehingga dapat lebih memudahkan masyarakat Indonesia untuk berpindah atau beralih menggunakan electric vehicle. Kita sudah memiliki setidaknya 4 varian baru nantinya di 2023. Demikian dari saya, dan saya yakin dan percaya bahwa dengan kerjasama ini, dengan kerjasama dengan PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk, kita semua dapat mendistribusikan dan terus mengembangkan merek United e-Motor ini lebih dikenal dan lebih dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Kita berikan sambutan yang meriah kepada Bapak Andri Dwinanda selaku General Manager PT Terang Dunia Internusa. Terima kasih Bapak atas presentasinya. Dan selanjutnya untuk menuntun kita kepada momen penting ini, kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Presiden Direktur PT Terang Dunia Internusa, Bapak Stephen Mulyadi. Kami persilahkan Bapak. Selamat siang kepada para analis sekuritas, para pemegang saham, serta rekan-rekan media yang saya hormati. Pada siang hari ini, saya Stephen Mulyadi, Presiden Direktur PT Terang Dunia Internusa, mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kami untuk hadir pada acara Expos 2022 PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk untuk mempresentasikan perusahaan kami, di mana kami merupakan produsen sepeda United Bike yang juga mengembangkan United Moped dan e-motor. Seiring perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini, pergerakan lifestyle dan gaya hidup manusia, minat terhadap kendaraan listrik mengalami peningkatan signifikan. Mulai dari mobil, motor, hingga sepeda listrik. PT Terang Dunia Internusa sebagai pabrikan turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan ini. Menurut produksi motor listrik dengan model dan spesifikasi yang up to date, bahkan mampu menjadi idola baru dalam negeri. Kita berkomitmen untuk menghadirkan produk yang terbaik bagi masyarakat Indonesia dan kualitas yang mampu bersaing dengan produk luar negeri. Di kesempatan ini, kami selaku pabrik e-motor mengambil sebuah langkah untuk kemajuan industri motor listrik dengan melaksanakan penandatanganan MOU distribusi bersama PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk. Kiranya kerjasama ini memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan kendaraan listrik produk
Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Stephen Mulyadi. Mohon maaf Bapak, mungkin Bapak masih tetap di depan Pak, karena kita akan melanjutkan ke sesi penandatanganan MOU. Dan saya juga turut mengundang Bapak Andrew Mulyadi selaku Presiden Director dari PT Sepeda Bersama Indonesia untuk ke depan bersama dengan Bapak Stephen Mulyadi, dan kita akan menyaksikan penandatanganan MOU kerjasama distribusi antara PT Terang Dunia Internusa dan juga PT Sepeda Bersama Indonesia TBK. Baik, kita foto bersama dulu Bapak. Mungkin saling bersalaman ya Pak ya, supaya sah. Iya. Iya. Dengan ditandatangannya MOU kerjasama distribusi ini sudah sah berarti Pak antara PT Terang Dunia Internusa dan juga PT Sepeda Bersama Indonesia. Dan ada satu lagi sesi foto bersama, saya mengundang jajaran komisaris dan direksi PT Sepeda Bersama Indonesia untuk maju ke depan untuk berfoto bersama. Saya mengundang Bapak Henry Mulyadi, Bapak Tito Loho, dan juga Bapak Winston Mulyadi. Iya, jempolnya. Ini jempolnya atau Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan media sekalian. Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak. Silakan duduk kembali. Dan semoga dengan terjadinya penandatanganan MOU antara PT Terang Dunia Internusa dan juga PT Sepeda Bersama Indonesia TBK, maka diharapkan industri dalam negeri khususnya kendaraan listrik semakin berkembang pesat. Dan selanjutnya kita akan masuk ke acara utama kita di siang hari ini, yaitu Public Expose 2022 PT Sepeda Bersama Indonesia TBK. Namun sebelum saya mengundang para pembicara kita untuk naik ke atas panggung, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan video profil PT Sepeda Bersama Indonesia TBK berikut ini. Kemajuan ekonomi membuat mobilitas semakin tinggi, mengajak kita bergerak maju, mengejar beragam mimpi, menjadikan rutinitas lebih bervariasi. Sejak 2017, kami, Sepeda Bersama Indonesia, hadir menjawab kebutuhan gaya hidup, membantu mewujudkan impian dengan meningkatkan kualitas mobilitas. Menanamkan rasa kemanusiaan kepada setiap karyawan, bersikap humanis dengan lingkungan, pelanggan, serta mitra demi terciptanya ekosistem usaha yang sehat dan saling percaya dengan komitmen menjadi yang terdepan, terbaik, dan terlengkap. Mengembangkan industri sepeda dan distribusi kebutuhan produk dari hulu hingga hilir, memenuhi beragam kebutuhan ke seluruh penjuru negeri, menjadikan Sepeda Bersama Indonesia sebagai penyedia produk sepeda berkualitas yang lengkap dan mudah diakses. Melalui jaringan toko yang tersebar di seluruh Nusantara, bekerja sama dan membangun kepercayaan dengan dealer, menjaga loyalitas dan kepuasan pelanggan dengan layanan pelanggan
yang terintegrasi dan ramah. Menyediakan sepeda dengan harga terjangkau untuk segala kebutuhan dan aktivitas, memberikan mobilitas sebuah makna baru. Sebagai pemegang merek Genio, serta distributor terbesar Avan dan United Bike, kami senantiasa berinovasi dan beradaptasi demi menjaga kualitas produk, loyalitas, dan kepuasan pelanggan. Kami selalu setia mendengarkan pelanggan melalui beragam interaksi demi menciptakan mutu yang lebih baik lagi. Semua kami lakukan untuk mewarnai cerita kehidupan Anda. Baiklah, saatnya saya mengundang jajaran komisaris dan direksi PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk untuk tampil ke atas panggung. Saya mengundang Bapak Tito Loho selaku komisaris independen dan juga Bapak Henry Mulyadi selaku komisaris utama. Bapak Andrew Mulyadi selaku presiden direktur dan juga Bapak Winston Mulyadi selaku direktur. Baik, apa kabar Bapak-Bapak sekalian? Ya, semoga sehat selalu ya Pak. Dan untuk memulai presentasi Public Expose kita saat ini, saya mempersilahkan Bapak Henry Mulyadi untuk membukanya. Kami persilakan. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, para analis, dan juga rekan-rekan media semua. Di hari ini kita akan sedikit mempresentasikan kami menjadi 3 bagian. Satu, bagian pertama akan membahas mengenai gambaran perusahaan secara keseluruhan. Kedua, bagian mengenai model bisnis dan strategi perusahaan. Dan yang ketiga, mengenai struktur keuangan. Mari kita masuk pada gambaran perusahaan secara garis besar. Berikut adalah struktur saham yang ada di PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk, di mana kepemilikan saham dimiliki 50% oleh Andrew Mulyadi dan 50% dimiliki oleh Henry Mulyadi. Next. Perusahaan berdiri sejak tahun 2017 dengan nama PT Sepeda Bersama Indonesia. Hingga tahun 2021, Sepeda Bersama Indonesia telah bekerja sama dengan 319 dealer yang tersebar di seluruh Indonesia. PT Sepeda Bersama Indonesia menjadi pemegang merek sepeda Genio serta menjadi distributor terbesar untuk merek sepeda United Bike. Pada tahun 2022, PT Sepeda Bersama Indonesia menjadi perusahaan terbuka dan terdaftar di lantai bursa IDX. Berikut adalah susunan komisaris dan direksi Sepeda Bersama Indonesia Tbk. Selamat siang para analis, teman-teman wartawan dan para tamu undangan. Terima kasih atas kehadirannya.
Kita lanjut pada pemaparan mengenai model bisnis dan strategi perusahaan. Berikut adalah gambaran model bisnis SBI, di mana SBI sebagai pusat distribusi produk sepeda Genio dan United Bike. SBI merupakan salah satu market leader di industri sepeda tanah air. Hingga saat ini SBI telah bekerja sama dengan 684 dealer yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia. SBI merupakan pemegang merek sepeda Genio dan menjadi distributor terbesar merek sepeda United Bike serta Avan. Berdasarkan survei Jakpat, United Bike menjadi salah satu market leader untuk produk sepeda di Indonesia dan 22% pengguna sepeda di Indonesia pada tahun 2020 merupakan pengguna United Bike. Pertumbuhan dan masa depan industri sepeda dalam negeri tak lepas dari dukungan pemerintah. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, terdapat 356 lahan yang berfungsi sebagai parkir sepeda yang dapat menampung hingga 5.817 sepeda per lahannya. Dan sekitar 120 lokasi memiliki fasilitas shower atau tempat mandi ya. Pembangunan jalur sepeda di Jakarta sendiri sudah mencapai 193 km dengan target hingga 610 km sebelum tahun 2030. Tidak hanya di Jakarta, pembangunan jalur sepeda di beberapa kota lainnya di Pulau Jawa telah banyak dilakukan seperti di Klaten, Purwokerto, Banyumas, Solo, dan sekitarnya. Pemerintah juga turut mendorong penuh penggunaan sepeda sebagai moda transportasi sehari-hari, terutama dalam menanggulangi isu bahan bakar yang marak belakangan ini. Bagaimana SBI mampu memanfaatkan tren industri tersebut sebagai sebuah peluang bisnis? Tren dunia saat ini telah bergeser ke arah elektrik atau listrik ya, di mana produk-produk seperti e-bike dan e-moped atau sepeda listrik semakin digemari. Kedua produk tersebut memiliki pertumbuhan yang sangat cepat di sektor sepeda dengan kenyamanan dan kegunaan yang ditawarkan untuk penggunaan sehari-hari. Dengan produk-produk seperti United Salvador, Orbi, SBI berada di posisi yang sangat baik untuk pengendara tren pasar tersebut. Beragam strategi yang telah dipersiapkan oleh SBI menghadirkan pilihan produk dan harga yang bervariasi, kompetitif, dan didukung oleh layanan profesional dari tim yang terbaik. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan para dealer dan juga pelanggan sebagai sebuah usaha untuk mempertahankan market share yang ada, serta membuka peluang untuk perluasan pasar. Meningkatkan kualitas produk dengan menerapkan quality control yang ketat serta setiap produk yang dijual. Mengerti apa yang dibutuhkan dan dicari oleh target pasar dengan selalu memahami kondisi pasar yang ada. Melanjutkan ekspansi jaringan outlet di berbagai wilayah Indonesia. Mengoptimalkan laba toko melalui perbaikan dan segmentasi pasar. Menghadirkan harga dan promosi yang kompetitif dan meningkatkan engagement dan loyalitas pelanggan terhadap brand melalui beragam strategi CRM.
Berikut kami akan mempresentasikan mengenai struktur keuangan yang akan dibacakan oleh Bapak Bapak Winston Mulyadi. Maaf. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Berikutnya ini adalah perbandingan pendapatan peserta keuntungan antara tahun 2021 dan 2022. Lihat pada chart revenue bahwa terdapat perbedaan peningkatan yang cukup signifikan dari kuartal 1 hingga 3. Peningkatan ini dibarengi dengan perluasan wilayah distribusi, di mana semakin banyaknya agen penjualan yang tersebar di wilayah Nusantara. Dan jika dibandingkan dengan 2021, peningkatan pendapatan selama tahun 2022 disebabkan dengan permintaan yang cukup meningkat serta perluasan varian produk yang dijual. Sebagai contoh, produk e-moped, sepeda listrik, dan baby carriage. Dari segi profit mengalami peningkatan dari tahun 2021, namun marginnya tidak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan dengan tingginya persaingan di industri sepeda yang ada. Satu hal berkontribusi terhadap minimnya margin keuntungan adalah permintaan terhadap sepeda harga murah yang meningkat. Proyeksi revenue 2023 ada di 500 M, laba bersih di 45 M. Sejak 2018, aset SPI mengalami peningkatan per tahun di angka 46,3%. Sedangkan ekuitas mengalami peningkatan sebesar 235,8% sepanjang 2018 hingga kuartal ketiga 2022. Aset dan ekuitas SBI terus-menerus meningkatkan di masa pandemi meskipun sepeda mengalami penurunan tren. Peningkatan signifikan dari aset dan liabilitas di tahun 2021-22 disebabkan karena peningkatan yang besar terhadap revenue. Ekuitas dan aset masih tetap ada peningkatan di tahun 2022. Revenue SPI terus mengalami pertumbuhan di samping pengaruh eksternal yang fluktuatif. Peningkatan signifikan di tahun 2020 dipicu oleh permintaan terhadap sepeda yang terlampau tinggi, meskipun pandemi tengah berlangsung. Bahkan saat permintaan terhadap sepeda mengalami penurunan, revenue dan profit yang dihasilkan oleh SPI tetap mengalami peningkatan. Pendapatan SPI meningkat sebesar 12,7% pada kuartal ketiga tahun 2022 dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2021. Secara garis besar, SPI telah berhasil mempertahankan laba selama 3 tahun ke belakang. Pada 2022, laba mengalami penurunan di mana terjadinya peningkatan permintaan terhadap sepeda-sepeda dengan harga murah yang mengakibatkan penurunan keuntungan serta persaingan yang makin sengit di industri sepeda. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, kita berikan sambutan yang hangat. Terima kasih atas presentasinya Bapak-Bapak sekalian. Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dan di sesi tanya jawab ini saya akan mempersilahkan kepada para hadirin untuk memberikan satu pertanyaan masing-masing kepada para pembicara kita yang sudah ada di atas ini. Dan namun kami akan memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk beberapa pertanyaan pertama kepada para analis dan researcher dari perusahaan sekuritas. Dan selanjutnya nanti akan kami buka untuk para tamu undangan dan juga rekan-rekan media. Baik, untuk pertanyaan pertama, untuk beberapa pertanyaan pertama kami berikan kesempatan kepada para analis. Silakan jika ada yang mau bertanya. Baik, yang di tengah, mohon disebutkan nama dan juga asal perusahaannya. Ya, thank you. Saya PB dari Sama Sekuritas. Congratulations ya buat kinerja positif di 9 months 2022. Mau nanya Pak berkaitan dengan e-motor ya, untuk e-motorcycle, itu kapasitas maksimum berapa ya Pak? Dan sekarang itu udah nyampe di berapa untuk existing capacity? Thank you.
Terima kasih. Siapa tadi ya? Putri ya? Ibu PB. Ibu, ya. Ibu PB. PB, Pak. Oh ya Feli, makasih. Jadi tadi pertanyaan mengenai berapa kuantiti dari penjualan atau Unit. produksi atau Ya, unit juga boleh Pak. Unit. unit dari penjualan ya? Untuk yang electric vehicle. Electric vehicle kita ada dua ya, e-moped dan e-motor. Untuk PT Sepeda Bersama Indonesia, baru hari ini kita mengadakan MOU untuk SBI ini menjual motor listrik. Ya, jadi masih belum ada penjualan dari SBI. Ya, tapi e-moped atau sepeda listrik sudah mulai ada penjualan. Karena MOU ini adalah untuk motor listrik. Gitu lagi. Oke. Jadi untuk capacity yang dari United-nya sendiri boleh di-share nggak Pak? Untuk capacity-nya berapa dari segi United-nya? Oh, ini untuk tahun 2023 ya. 2023 kita akan memproduksi sekitar 12.000 yang untuk diberikan kepada SBI. Karena SBI bukan sebagai distributor tunggal ya. Oke, noted Pak, thank you. Ya, masih. Baik, terima kasih Ibu PB. Untuk pertanyaan selanjutnya kami persilakan. Baik, dengan Ibu yang di tengah sini, yang di depan. Yang berbaju putih, iya. Selamat siang, nama saya Lisa dari NH Korindo Sekuritas. Tadi di awal acara ada penandatangan MOU, terus terang saya belum menangkap jelas, jadi MOU dengan PT Terang Dunia ini untuk apa gitu, dan apa hubungan sepeda bersama dengan PT Terang Dunia ini in terms of organizational structure. Maksudnya apakah kalian affiliated gitu. Terus seberapa signifikan MOU itu atau deal tersebut ke dalam performance perusahaan, maksudnya apakah akan menyumbangkan sekian persen pertumbuhan revenue atau memperbesar pangsa pasar atau cost efficiency, ya maksudnya bisa tolong di-elaborate. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi Terang Dunia dan SBI emang ada afiliasi ya. Untuk kenapa alasannya SBI menjadi distributor ya dari Terang Dunia. Tentu karena SBI ini adalah distributor kita, Terang Dunia adalah manufacturer. Jadi kita tidak mau menjual direct pabrikan kan, bukan direct, maksudnya pendistribusiannya. Jadi karena emang kita sepeda sudah diberikan distribusi kepada SBI sebagai distributor, maka kita berikan juga motor untuk didistribusikan. Oke. Nah, lalu seberapa signifikan penjualan motor itu akan menambah ke revenue dalam percentage kira-kira? Oh, ini akan cukup signifikan ya, karena nilai daripada motor ini kan cukup besar ya. Minimum 2 kali penjualan daripada tahun 2022 ini. Minimum tuh ya. Dan akan mulai tercermin di laporan keuangan per kuartal berapa? Kira-kira mulai kelihatan di 2023. 2023 akhir? Oh. Atau mid?
di 2023 mungkin di mid bisa atau kuartal Q1 mungkin sudah ada. Q1 udah ada. Sudah terlihat. Oke. Jadi akan ada peningkatan signifikan. Oh ya, signifikan pada banget. kuartal 1 2023. Oh ya. Pada performance baik. Pasti itu karena apalagi didorong oleh e-moped ya. Itu yang saat ini kan sedang booming ya. Sangat besar sekali permintaan di hampir banyak daerah ya. Jadi biasa ini satu daerah mulai laku gitu ya, mulai tren, biasa daerah lain ikut. Nah sekarang sudah makin banyak daerah yang sudah ikut ya, tiap daerah-daerah. Jadi ini didistribusikan oleh SBI. Nah ini akan meningkat sangat signifikan sih. Mengenai bahan bakunya Pak, yang dimana kita tahu electric vehicle itu perlu nikel, lithium. Apakah ada tantangan dari sisi harga komoditas yang tinggi atau nilai tukar rupiah yang semakin tinggi juga, dan gimana kalian overcome it? Untuk ini buat kami tidak terlalu menjadi satu isu yang besar karena kita selalu mengikuti berapa kita punya cost of goods sold. Kalau kita hitungannya berdasarkan US dollar, tentu kita akan ikuti. Kalau kita menggunakan yen, RMB, tentu kenaikannya tidak signifikan. Jadi kita kebanyakan menggunakan RMB untuk bahan-bahan yang import ya. Kalau untuk lokal kan tidak terlalu meningkat. Oke, pertanyaan terakhir, sorry. Saya lihat di laporan keuangan terakhir second quarter itu cash flow dari operational masih minus. Apakah dengan peningkatan penjualan nanti ini diharapkan bisa jadi positif cash flow-nya? Oh iya, tentu di Q4 ini kan. Tadi Q4 ya? Enggak, terakhir Q2 cash flow-nya masih minus. Oke. Ya, di Q2 itu kan masih belum terlalu tren ya untuk e-mopednya. Untuk Q-moped itu Q3 akhir gitu mulai meningkat, terutama di Q4 inilah lebih terlihat sekali. Oke, jadi ini bisa dibilang turnaround story-nya sepeda bersama ya Pak? Bagaimana? Bisa dibilang ini turnaround story-nya sepeda bersama? Iya. Oke, thank you. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Ibu Lisa. Dan kami masih membuka kesempatan lagi untuk para analis. Masih ada yang mau melemparkan pertanyaan? Kami persilakan. Baik, jika belum ada, kami buka dulu kesempatan untuk tamu dan undangan dan juga rekan-rekan media yang mau bertanya. Kami persilakan. Apakah ada? Oh ya, baik. Selamat sore, selamat atas Bapak Expos 2022-nya. Saya Subur dari serpakodet.com, ada dua yang ingin saya pertanyakan. Mohon maaf Pak, namanya kurang jelas. Muhammad Subur Pak, dari Muhammad Subur. Dari mana Pak? serpongupdate.com. Oke, baik, terima kasih. Tadi Pak yang ini kacamata bilang marginnya tipis Pak ya, karena persaingan antar merek sepeda. Nah, bagaimana dengan SBI itu mengatasi Pak ya? Karena kan kalau margin kecil itu sedangkan pemain sepeda udah banyak Pak. Tadi Bapak bilang margin kecil, apakah nanti berdampak dengan 2023 Pak? Itu kan? Tadi marginnya bilang kecil, dan kita tahu pemain sepeda itu banyak Pak. Bagaimana mengatasi untuk margin itu supaya range-nya agak bertambah itu. Dan kita juga kan
untuk sepeda listrik juga kan sudah banyak kendala Pak di beberapa daerah, di larangan beberapa pemerintah daerah untuk melarang sepeda listrik berkeliaran di jalan raya. Nah, bagaimana mengantisipasinya dengan penjualan tersebut? Terus dari paparan tadi saya lihat tidak ada kendala dalam pemasaran atau pendistribusian dari 319 dealer yang ada Pak ya. Apakah nanti ada pertumbuhan dealer lagi Pak di tahun 2003? Terima kasih Pak. Oke, saya yang jawab ya. Terima kasih Pak Subur atas pertanyaannya. Jadi tadi untuk profit yang tipis ya. Ini untuk pertanyaan mengenai sepeda atau motor sepeda aja, sepeda Pak. listrik. Sepeda aja Pak. Sepeda aja ya. Oke. Kalau sepeda memang trennya akhir-akhir ini agak menurun. Ya. Tapi menurun itu bukan artinya seluruhan. Menurun hanya pada kelas kalangan atas. Kalangan atas ya. Sedangkan kalangan menengah bawah itu trennya tetap masih stabil dan tetap meningkat. Gitu ya. Jadi kalau bilang makin menurun, ya menurun di bagian kelas atas. Ya. Nah, untuk mengantisipasi ini kita terus mengembangkan inovasi model-model yang baru di mana bisa mendapat profit yang lebih. Ya, jadi kita perlu mengembangkan. Dan kita juga tadi mengenai dealer ada 300 lebih itu kan, kita sudah mengembangkan terus, menambah terus dengan menambah bagian sales dan marketingnya, memperluas untuk mendapatkan dealer lebih banyak lagi. Saat ini sudah ada 600-an dealer sudah ya. Udah bertambah sangat signifikan karena setiap daerah kita menambah. Dan kita sudah menempatkan beberapa daerah untuk distribution centernya dan menyediakan gudang-gudang. Ada daerah yang kita tidak siapkan gudang-gudangnya untuk distribusinya, kita siapkan sales-salesnya. Setiap daerah mulai kita taruhkan semua, 1, 2 sales. Untuk daerah itu kita tambah terus, kita punya customer, sehingga kita terus akan meningkatkan profit. Ada lagi? Untuk penjualan sepeda listrik Pak, karena banyak di beberapa daerah itu ada pelarangan sepeda di jalan raya Pak. Dan satu lagi Pak, dari 3 produk United ini, dari Genio, United, dan itu yang banyak pertumbuhan mana Pak, dari 3 merek Pak? Ya, yang pertumbuhan yang pesat tentu sepeda yang menengah bawah saat ini ya, yaitu Genio, Avan, Rubik, ini yang sudah terkenal juga di kelas menengah bawah, ini terkenal. Mengenai tadi larangan sepeda listrik ya. Larangan sepeda listrik di beberapa daerah katanya sudah ada Pak. Jadi bagaimana kiat-kiatnya untuk menangani? Sesuai Pergub Pak. Pergub. Untuk sepeda listrik ini peraturannya adalah maksimal 25 km per jam ya kecepatannya. Nah, jadi kita mengikuti aturan ini tentu tidak akan ada larangan. Emang ada isu kemarin ya di satu daerah yang menanyakan mengenai surat, tapi bukan surat izin. Kalau izin itu emang sudah ada peraturan dari pemerintah ya. Tapi diminta surat untuk adanya distributor minimum 6 lokasi. Nah ini udah kita buatkan karena kita memiliki bukannya 6 ya, kita memiliki ratusan. Jadi sedang kita buatkan untuk aturan ini. Ya pasti. Baik, terima kasih untuk Bapak Subur. Selanjutnya dari rekan-rekan media atau tamu undangan, baik silakan yang di sebelah kanan.
Siang Pak, saya Sabrina dari Trimega Sekuritas. Mau nanya Pak, untuk 2023 United Production, tadi udah sempat di-highlight, akan ada 12.000 e-motor yang akan diberikan kepada SBI. Boleh di-highlight Pak untuk margin setiap motor itu kira-kira berapa persen ya Pak, gross marginnya? Thank you. Ya, untuk margin ya, kita sekitar 8-10%. Oke, thank you Pak. Untuk pertanyaan kedua, kalau lihat dari laporan keuangan dari bagian aset, trade receivables itu merupakan salah satu porsi yang terbesar dari bagian aset Pak. Apakah ada strategi untuk bisa overcome atau collect all those receivables ya Pak? Thank you. Bisa di-repeat ya? Sorry, di bagian aset untuk PT SBI, saya lihat kalau untuk bagian receivables-nya itu, trade receivables itu merupakan salah satu porsi terbesar dari bagian aset Pak. Apakah ada strategi untuk supaya bisa di-collect semua receivables-nya Pak? Thank you. Oke, account receivable ya. AR ya? Iya. Ya, AR memang karena trennya agak menurun sepeda ya untuk kelas atas, ada beberapa toko yang memang mereka mesti tertahan untuk sepeda yang mahal itu ya. Tapi ya kita berikanlah waktu perpanjangan lah, tapi tetap bisa terkolek ya, karena customer kita kan semua sudah customer yang sudah kita seleksi semua dan kemudian Sabrina. Sudah dari saya, thank you Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Sabrina. Selanjutnya masih kami buka kesempatan. Baik, silakan Pak. Terima kasih Pak, saya Muhammad mewakili IT Majalah Eksekutif. Yang pertama, ini kan salah andalannya ke depan adalah tadi motor listrik sama sepeda gitu Pak ya. Kita tahu bahwa saat ini sudah ada itu. Konsumen itu mengeluhkan mengenai after sale service-nya gitu. Nah, apakah nanti ada strategi-strategi yang dilakukan terkait dengan di 2000 punya harapan besar dari ini. Kemudian kita tahu juga bahwa untuk motor listrik itu pabrikan otomotif yang sudah punya pengalaman di bisnis ini juga cukup gencar juga gitu memproduksi motor listrik. Nah, kira-kira strateginya go to marketnya akan apa, ada strategi khusus nanti yang akan dilakukan oleh SB. Terus kalau satu lagi untuk 2023 itu target kira-kira pertumbuhan dari penjualannya akan berapa gitu? Terima kasih. Baik. Tadi pertanyaan untuk servis ya, servis motor listrik ya, ya atau sepeda listrik nih. Ya, after sales service-nya itu. After sales, ya, oke. Untuk after sales service untuk moped atau sepeda listrik itu tentu bisa ditangani oleh toko-toko sepeda ya, karena sama lah, hanya ya baterai dan controller itu kami memberikan training kepada toko-toko yang menjual, atau kita juga membuat di YouTube bagaimana cara untuk memperbaiki kalau ada masalah. Jadi pembeli bisa melihat dari YouTube cara perbaikannya. Kalau tidak bisa, mereka bisa
datang ke dealer-dealer kita, karena dealer-dealer kita sudah kita latih ya untuk pengetahuannya. Lagi tadi ya. Untuk strateginya Pak, kan pabrikan motor listrik juga sudah itu, kira-kira gimana? SBI punya strategi khusus misalnya? Ya, memang untuk motor listrik ini karena lagi tren juga ya. Jadi banyak sekali orang yang mau mendirikan industri motor listrik. Sudah ada mungkin 45 pabrik motor listrik yang mau membangun ya, atau sudah membangun. Nah, untuk ini kita sudah membuat jaringan. Kita sudah sampai saat ini sudah ada 11 dealer distributor tiap daerah ya. Jadi mereka sudah kita train semua. Dan kita akan menambah terus distributor kita. Ya. Distributor itu di bawah distributor kita ada subtor lagi. Oke Pak, untuk target penjualan di 2023 Pak, berapa ini? Bagaimana? Untuk target penjualan di 2023? Oke. Untuk motor ya Pak ya? Ya, boleh. Ini kita untuk motor listrik. Jadi ini sih kita sebenarnya acaranya adalah SPI ya Pak ya. Jadi kalau motor listrik kan terang ya. Oh gitu. Pak, satu lagi, sekarang kan eranya digital gitu. Tadi Bapak menyinggung soal rencana dealer. Nah, dealer itu kan konvensional. Apakah ada channel khusus yang dibangun untuk penjualan atau mengakomodasi tren penjualan secara digital? Apakah ada nanti rencana seperti itu? Gimana Pak, tolong diulang. Tadi kan ada rencana untuk pengembangan dealer itu. Dealer itu kan ya konvensional sudah biasa gitu. Sekarang eranya era transformasi digital di mana penjualan juga punya potensi untuk pengembangan channel di online atau digital. Apakah ada punya rencana untuk ke sana? Maksudnya penjualan digital online gitu? Iya, artinya melalui apa kan sekarang ada marketplace misalnya bisa di sana. Nah, apakah juga akan dibangun akses atau channel khusus untuk mengakomodasi tren pembelian secara online atau melalui channel-channel seperti marketplace itu? Bukan konvensional aja gitu. Saya tambahkan sedikit untuk online, mungkin sampai saat ini di Motor United sudah dapat dibeli di Blibli, Tokopedia dan lain-lain. Saat ini sudah bisa. Memang sekarang ini masih melalui PT Bintang Mas Lestari ya. Nanti ke depan PT SPI, TBK juga akan mengarah ke sana. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad. Apakah masih ada waktu untuk pertanyaannya? Baik, kami masih membuka pertanyaan. Silakan yang mau bertanya, kami masih berikan kesempatan. Baik, yang di belakang. Sebenarnya Bapak, saya dengan Indri dari jawab.com. Saya mau tanyakan Pak, selain untuk memperbanyak jumlah dealer dalam sisi penjualan, adakah target-target untuk atau planning khusus untuk lebih membranding, maksudnya dengan mengadakan event-event itu dengan mengajak kerjasama untuk di kampus-kampus atau perusahaan-perusahaan, lebih tujuannya membranding dan promosi, sosialisasinya juga nanti kan setiap ada event itu ada publikasi biasa seperti itu. Nah itu aja dari saya, apakah ada target khusus, strategi khususnya untuk memperluas dari sisi event untuk membranding dari sepeda United Bike dan lain sebagainya Pak. Terima kasih. Mungkin
branding biasa dilakukan oleh PT Terang Dunia Internusa. Saya mewakili PT Terang Dunia Internusa mungkin memberikan sedikit keterangan bahwa kalau branding sekarang kita sudah lakukan, misalnya salah satu bisa kita lihat di depan, kita mengirimkan motor untuk acara G20, di mana itu akan digunakan untuk keperluan G20 dalam pengamanan forwarder G20. Salah satunya itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya apakah masih ada pertanyaan? Kami persilakan. Sudah tidak ada? Oke, baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka saya akan menutup sesi tanya jawab di Public Expos 2022 PT Sepeda Bersama Indonesia TBK di siang hari ini. Mari kita berikan sambutan yang meriah untuk jajaran komisaris dan direksi PT Sepeda Bersama Indonesia TBK yang telah memberikan insight yang menarik terhadap kinerja dan sepak terjang perseroan. Baik, kami persilakan kembali Bapak-Bapak sekalian untuk turun dan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih kepada Bapak Tito Loho. Oh iya, baik. Kami mungkin foto bersama dulu ya. Mau foto bersama dulu. Berdiri. Baik, silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan. Baik, para direksi mengundang para analis dan researcher untuk berfoto bersama direksi. Kami mengundang Bapak Ibu analis untuk mungkin maju di sini aja kali ya Pak, di depan. Oh, di bawah atau? Oh ya, baik. Bersama Pak Stephen Mulyadi dari PT Terang Dunia Internusa di depan sini mungkin Pak ya. Iya. Sampai ini kan masih bisa juga. Ya, kami mengundang mungkin Bapak Ibu sekalian analis dan juga researcher, silakan untuk naik ke atas panggung, berfoto bersama direksi. Mari silakan Pak. Ya, mungkin agak dirapatkan sedikit bisa. Di depan boleh? Ya, di depan bisa. Kita bikin dua. Oke, mau satu baris saja mungkin lebih agak sedikit ini ya. Oke, baik.
ini. Baik, mungkin melihat ke fotografer ya, siap-siap semuanya. Ya, mungkin jempolnya ya. Ambil lagi. Oke, baik, terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke acara terakhir, yaitu pembagian door prize. Oke, pengundian door prize ini seperti yang saya infokan dari awal, kita akan membagi dalam 2 sesi. Yang pertama, kami akan mengundi door prize untuk para analis dan researcher dari sekuritas, dan yang kedua nanti akan kami undi untuk para tamu undangan dan juga rekan-rekan media. Jadi mungkin kita ambil dulu yang untuk para analis. Oke, door prize-nya. Ya, mungkin yang sudah dilihat di depan sebelah kanan saya mungkin ya. Iya. Oh, yang di sebelah sana, Pak. Jadi untuk para analis kita punya 3 hadiah sepeda. Sepeda lipat, sepeda MTB dan juga e-moped. Yang dari sebelah kanan sini, Pak. Iya, sorry, sebelah kiri, ya. Boleh. Ya, nanti dibantu dengan tim. Oke. Ya, mungkin Bapak Tito untuk mengambil, Pak, yang pertama. Ini untuk para analis, ya. Semoga nggak batal ya, Pak. Iya, sebentar, saya kayaknya harus sebentar, Pak. Ya, dipirit dulu, silakan, Pak. Angka pertama 0. Angka kedua 2. Siapa yang angka pertama 02 siapa? Ayo, ada nggak? 02. Angka ketiga 5. 025. 025. 025. Silakan, Mbak, ke depan. Nanti langsung diserahkan hadiahnya oleh Bapak Tito. Ditanya bisa naik sepeda nggak, Mbak? Oh, bisa. Oh, baik, aman berarti. Di sini dulu, Pak. Pak, maaf. Cocokin dulu. Oke, baik. Fotonya di belakang sepeda ya, Pak. Boleh ya, Pak? Foto bersama dulu di belakang sepeda. Iya. Oke, selamat Mbaknya mendapatkan 1 unit sepeda mountain bike dari United Bike. Oke, terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Oh, baik, dititip dulu ya. Oke. Mungkin Bapak Tito langsung ambil lagi kali, Pak ya. Oke, saya Bapak Stephen Mulyadi, kami persilakan, Pak. Yang tengah, Pak. Iya, ini sepeda lipat juga merek United Bike. Oke. Iya. Baik, Pak Stephen, silakan diambil 1 nomor, Pak. Iya, diputar-putar dulu, Pak. Baik. Disebutkan dipirit. Iya. Wah, 01.
Ayo berapa nih? Satu A berapa? A6. 016. 016. Oh, sudah ada di depan. Baik, selamat Pak. Verifikasi dulu. 016 sesuai. Iya, sah. Baik. Silakan berfoto bersama. Nama ikan dulu, Pak. Nomornya sama, pas 16. Oke, baik. Terima kasih Bapak Stephen. Selamat, Pak. Terima kasih. Ini hanya uji coba aja, Pak. Jadi enggak, memang nanti dapat kok, Pak. Iya. Yang terakhir, oke, Pak Henry Mulyadi, kami minta kesediaannya, Pak, untuk mencabut satu nomor. Ini hadiahnya adalah e-moped dari Genio Bike. Wow. Masuk agak ke depan lagi. Aduk terus, Pak. Iya. Aduh. Oke, Pak. Kosong. Siapa yang punya kosong nih? Rupanya yang datang duluan nih kayaknya yang dapat. 007. Iya, 007, wah, nomornya James Bond nih. Oh ya, pulang naik moped, Pak, betul. Harus langsung dipakai ya kalau mau ambil hadiahnya nih. Iya, oke. Selamat. Oke, ini jadi sudah sesi pertama dan juga sekarang sesi kedua. Siap-siap untuk tamu undangan dan juga rekan-rekan media. Kami ada 1 unit sepeda lipat. Ya, nomornya kami minta kesediaan Bapak Andrew Mulyadi untuk mengambil 1 nomor, Pak. Silakan. Ini untuk rekan-rekan media dan juga tamu undangan, Pak. Sudah? Oke, baik. Waduh. Nah, ini 007 lagi nih. James Bond 07. Kalau James Bond kan 077 ya? 007 ya? Oh, ini terbalik. 076. 076. Oh, Ibu. Ah, siapa bilang mau disumbangkan? Ya betul, Bu, ya mau disumbangkan, Bu. Soalnya tadi dapat suara-suara mau disumbangkan katanya. 076. Betul ya? Betul 076. Bu, selamat, Bu. Makasih ya. Oke, baik. Selamat kepada Ibu dari jawapos.com. Baik, ya, sudah berakhir untuk pengambilan door prize kita di sore hari ini. Dan maka berakhirlah pula kebersamaan kita di
Saat ini di dalam rangkaian Public Expos 2022 PT Sepeda Bersama Indonesia TBK, dan diingatkan kembali bagi rekan-rekan media, kami persilakan untuk melakukan doorstop interview selepas acara. Dan akhir kata, saya mewakili PT Sepeda Bersama Indonesia TBK. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Kami selalu doakan yang terbaik untuk kita semua dimanapun kita berada. Terima kasih, selamat sore, sekian dan sampai jumpa.